Saat ini beliau sebagai staf pengajar di Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya adalah pembicara kedua, Dr. Rova Virgana, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan Ketua Perdami Cabang Jawa Barat. Beliau juga telah mengikuti berbagai fellowship baik nasional ataupun internasional dan menjadi anggota menjadi anggota INAVRS dan European Vitreoretina. Saat ini beliau menjadi staf pengajar di Universitas Pajajaran. Untuk pembicara kita yang ketiga adalah Dr. Nurdin Zuhri, spesialis mata. Beliau mewakili Perdami Jawa Timur. Beliau menyelesaikan program dokter spesialis mata di Universitas Erlangga dan telah mengikuti katarak course di Klinik Mata Utama dan LASIK course di Singapore National Eye Center, serta fellowship neuroophthalmology di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah pembicara kita yang keempat, Dr. Heru Syahputra, spesialis mata. Beliau menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis mata di Universitas Pajajaran dan telah mengikuti Phacoemulsification Course INAF CRS. Dan saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Airan Raya dan Bob Razak Hospital di Lampung. Baik, demikianlah kurikulum vitae dari dokter pembicara kita pada pagi hari ini. Tanpa menunggu lama, kepada Dr. Hajah Aryani, saya persilakan untuk memulai sesi presentasi pada pagi hari ini. Silakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh panitia dan peserta pertemuan ilmiah tahunan Perdami ke-49 Conjunction with APAU 39 2024 di Bali. Izinkan perkenalkan saya Dr. Aryani Atiatul Ambra, spesialis mata, Ketua Perdami Sumatera Utara. Pada kesempatan ini ingin menyampaikan mengenai prevention of blindness di Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masalah mata, setidaknya sekali dalam hidupnya. Mungkin itu hanya kelelahan mata setelah seharian bekerja di depan komputer, atau mungkin masalah yang lebih serius seperti masalah rabun dekat, rabun jauh, hingga kebutaan. Meskipun terkadang kita cenderung meremehkan masalah-masalah kecil ini, sebenarnya pengaruhnya sangat dalam dan signifikan, terutama terhadap kualitas hidup seseorang. Apa yang perlu kita sadari adalah bahwa tanpa akses yang memadai terhadap perawatan kesehatan mata, kita dapat menghadapi konsekuensi yang serius. Masalah mata yang diabaikan dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih parah dan bahkan mengancam penglihatan secara permanen. Dalam presentasi ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai berapa pentingnya menjaga kesehatan mata kita, mengidentifikasi masalah umum yang mungkin dihadapi, dan membahas dampak serius yang dapat timbul jika tidak dikelola dengan baik. Pada slide ini, kita akan membahas klasifikasi dari WHO terkait penurunan penglihatan dan kebutaan. WHO telah mengklarifikasikan penurunan penglihatan menjadi beberapa tingkatan yang membantu kita memahami sejauh mana seseorang mungkin terpengaruh oleh kondisi visual mereka. Pertama-tama, kita memiliki kategori normal vision dengan rentang penglihatan 6/6 hingga 6/18. Ini adalah kondisi di mana mata seseorang memiliki penglihatan normal tanpa hambatan. Namun kita juga perlu memahami bahwa ada spektrum lain di mana orang mungkin menghadapi tantangan visual. Rentang tajam penglihatan 6/18 hingga 6/60 dianggap sebagai visual impairment, yang menunjukkan penurunan kemampuan daripada visual. Rentang antara tajam penglihatan 6/60 dan 3/60 dianggap sebagai severe visual impairment, yang menunjukkan penurunan kualitas penglihatan yang lebih signifikan. Tingkat terakhir, tajam penglihatan yang lebih kecil, yang lebih kurang daripada 3/60 hingga no light perception, menandai kondisi blind. Tajam penglihatan yang
di bawah 3/60 mengindikasikan ketidakmampuan melihat hingga 3 meter yang dapat dilihat oleh mata normal diukur dalam jarak 60 meter. Sedangkan no light perception menunjukkan ketidakmampuan melihat cahaya atau objek sama sekali. Pemahaman terhadap klasifikasi ini sangat penting, tidak hanya untuk mereka yang bekerja di bidang kesehatan mata, tetapi juga untuk kita semua. Sebagai informasi, secara global, lebih dari 2,2 juta orang mengalami gangguan penglihatan, baik itu masalah dengan penglihatan jauh maupun dekat. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 1 juta di antaranya belum mendapatkan pengobatan yang memadai. Penyebab utama dari gangguan penglihatan dan kebutaan di seluruh dunia adalah kelainan refraksi dan katarak. Kelainan refraksi melibatkan kesalahan fokus cahaya pada mata yang dapat membuat penglihatan buram dan tidak nyaman. Sedangkan katarak adalah kekeruhan lensa mata yang jika dibiarkan tanpa penanganan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan secara permanen. WHO menyadari urgensi ini dan telah menetapkan beberapa target yang diharapkan mampu mengatasi masalah ini. WHO memiliki 3 target utama untuk menangani masalah ini. Yang pertama, mereka menargetkan pengurangan prevalensi kebutaan yang dapat dihindari menjadi 0,3% pada tahun 2020. Kedua, mereka mengarah kepada target National Health Program dengan tujuan mengurangi prevalensi kebutaan menjadi 0,25% pada tahun 2025. Ini adalah langkah konkret untuk mengatasi masalah ini secara lebih terukur dan efektif. Selain itu, WHO juga berkomitmen untuk mengurangi beban dana penyakit terkait masalah penglihatan ini. Mereka menargetkan pengurangan sebesar 1/3 dari tingkat saat ini. Dengan langkah-langkah ini, WHO berharap dapat memberikan solusi konkret untuk mengurangi beban global akibat gangguan penglihatan. Ada beberapa kelainan pada mata yang dapat berakhir menjadi kebutaan. Pertama adalah kelainan refraksi. Kelainan refraksi adalah salah satu masalah penglihatan yang umum terjadi. Ini terkait dengan ketidakmampuan mata untuk memfokuskan cahaya dengan benar pada retina. Kelainan refraksi melibatkan 3 kondisi utama, yaitu myopia, hipermetropia, dan astigmatis. Yang kedua adalah katarak. Katarak adalah kondisi di mana lensa mata menjadi keruh, menghalangi pencahayaan, dan menyulitkan fokus gambar pada retina. Kondisi ini umumnya terkait dengan penuaan, tetapi faktor lain seperti cedera mata, diabetes, atau penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat memicu perkembangan daripada katarak ini. Yang ketiga adalah glaukoma. Glaukoma merupakan kelompok penyakit mata yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Tekanan intraokular yang tinggi sering menjadi pemicu utama glaukoma. Pada tahap awal, glaukoma mungkin tidak menunjukkan gejala yang jelas. Tetapi jika tidak terdeteksi dan diobati secara dini, dapat menyebabkan kerusakan penglihatan permanen dan bahkan kebutaan. Yang keempat adalah diabetik retinopati. Diabetik retinopati adalah komplikasi yang serius dari diabetes yang mempengaruhi mata. Tingkat gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di retina, menyebabkan perdarahan dan pembengkakan. Dan yang kelima adalah age-related macular degeneration atau ARMD. Adalah kondisi yang umum terjadi pada orang yang lebih tua dan melibatkan kerusakan pada makula, bagian mata yang bertanggung jawab atas tajam penglihatan. Faktor genetik, usia, dan gaya hidup dapat mempengaruhi perkembangan daripada penyakit ini. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada meningkatnya angka kebutaan adalah pertumbuhan populasi.
Dengan populasi yang terus meningkat, jumlah orang yang memerlukan perawatan kesehatan mata juga meningkat. Selanjutnya, kita melihat bahwa kekurangan fasilitas kesehatan mata yang memadai juga menjadi penyebab utama. Banyak daerah, terutama di pedesaan, masih kekurangan akses terhadap layanan kesehatan mata. Hal ini membuat sulitnya individu untuk mendapatkan perawatan mata yang diperlukan. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Pendidikan kesehatan mata yang kurang dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran tentang praktek kesehatan mata yang baik, seperti pemeriksaan mata secara rutin. Untuk memastikan kesehatan mata yang optimal, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan promotif. Melalui sesi penyuluhan dan edukasi, kami berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan mata yang baik. Kami menyampaikan informasi tentang cara menjaga kesehatan mata sehari-hari, praktik hidup sehat, dan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Sebagai langkah preventif, kami menyediakan layanan screening kelainan refraksi dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Kita dapat mendeteksi masalah refraksi seperti rabun dekat, rabun jauh pada tahap awal. Ini memungkinkan tindakan koreksi yang tepat dilakukan sebelum masalah menjadi lebih serius. Untuk mengatasi masalah mata yang lebih serius, kami mengimplementasikan upaya kuratif melalui kegiatan bakti sosial katarak. Ini melibatkan penyediaan layanan pemeriksaan mata lebih lanjut dan tindakan operatif bagi mereka yang membutuhkan. Dengan memberikan akses terhadap perawatan mata yang berkualitas, kami berharap dapat membantu mengatasi masalah katarak dan meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Bagi mereka yang mengalami masalah refraksi yang dapat diatasi, kami menyelenggarakan program rehabilitatif dengan memberikan kacamata baca. Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kenyamanan penglihatan aktivitas sehari-hari, tetapi juga mendukung kegiatan sehari-hari seperti membaca dan melakukan pekerjaan-pekerjaan dekat lainnya. Pemberian kacamata ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung rehabilitasi pasien dan meningkatnya fungsionalitas mata mereka. Untuk penanganan kasus katarak, kami telah menjalin kerjasama erat dengan beberapa puskesmas di Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Bersama-sama kami melaksanakan bakti sosial operasi katarak guna menurunkan angka kebutaan di wilayah ini. Ini adalah beberapa proses tindakan pada bakti sosial katarak yang kami lakukan di Sumatera Utara. Kemudian langkah preventif kami dalam melibatkan kerjasama dengan puskesmas, BKKBN, dan sekolah untuk melakukan screening kelainan refraksi. Dengan pendekatan ini, kami berharap dapat mendeteksi masalah mata sejak dini dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Selain itu, kami juga mengadakan acara World Glaucoma Week setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang glaukoma bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kami juga terlibat di dalam screening retinopati diabetik dengan bekerjasama puskesmas dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mendeteksi dini dan mengelola masalah mata pada pasien diabetes mellitus. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah mata, setidaknya sekali dalam hidupnya. Jika tidak ada akses yang memadai terhadap perawatan kesehatan mata, masalah tersebut dapat berakhir menjadi konsekuensi yang serius. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan angka kebutaan dan pertumbuhan populasi. Kekurangan fasilitas kesehatan mata yang memadai juga menjadi penyebab utama. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata. Untuk memastikan kesehatan mata yang optimal, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan promotif, diikuti pendekatan preventif,
kuratif, hingga rehabilitatif. Diharapkan dengan tindakan ini, kita dapat mencapai target yang ditetapkan oleh WHO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.